Seorang bos besar yang terbiasa hidup sendiri. Tiba-tiba menyadari ada orang lain di rumahnya. Seketika dia tidak bisa bereaksi. Tapi melihat istrinya yang lebih malu darinya. Sang bos langsung berpura-pura tidak ada apa-apa. Malam ini aku tidur di mana? Menurutmu? Aku pikir aku tidur di kamar tamu saja. Menurutku kamu bisa tidur di kamar utama. Lagi pula kita belum terlalu akrab. Tidak perlu buru-buru menjalankan kewajiban suami istri, kan? Kenapa tidak boleh? Kita ini pasangan suami istri yang sah. Pokoknya tidak boleh. Kita sekarang sama sekali belum. Ternyata mereka berdua adalah pasangan muda yang baru saja menikah. Gadis itu bahkan tidak tahu apa pekerjaan pria itu. Dia juga tidak tahu apakah pria itu akan baik padanya. Alasan dia menikah dengan pria itu adalah karena gadis itu mendambakan memiliki rumah kecil miliknya sendiri. Tanpa dia sadari, gadis itu sudah bertahun-tahun hidup bergantung pada kakaknya. Selama lebih dari 20 tahun tinggal di bawah atap orang lain. Dia tidak menyadari bahwa suami kakaknya sudah lama memiliki niat tertentu padanya. Hari itu, saat gadis itu sedang bekerja, kakak iparnya dengan berani mencoba menyerangnya. Untung saja di saat kritis, kakaknya segera muncul dan melindungi gadis itu. Namun sifat dasar anjing memang sulit diubah. Agar adiknya tidak terluka lagi, sang kakak terpaksa memberikan barang-barang dan KTP, serta menyuruhnya mandiri dan melindungi diri. Begitulah, gadis itu diusir dari rumah dengan kejam. Menghadapi malam yang penuh badai dan hujan deras, gadis itu tak tahu harus pergi kemana. Saat dia meringkuk di sudut sambil menangis, seorang pria tampan yang membawa payung tiba-tiba datang menghampirinya. Kamulah yang nenek suruh aku nikahi. Bulan lalu, kamu menyelamatkan seorang pria tua bermarga Qin. Itu nenek saya. Dia berharap kami bisa menikah. Ternyata, saat gadis itu terus membagikan selebaran di kampus, dia secara tidak sengaja menyelamatkan seorang nenek yang pingsan. Saat itu, banyak orang yang hanya menonton karena takut terlibat. Mereka tidak hanya tidak membantu, mereka juga mengejek gadis itu terlalu bodoh dan naif. Namun gadis baik hati itu tetap bersikeras untuk menolong. Halo nenek, kamu adalah orang yang dikatakan nenek Qin, yang apa-apanya baik. Hanya saja cucu yang tidak diinginkan. Namaku Guyan Chen. Aku bekerja di grup Wanyu, menjadi sopir presiden direktur. Anak nakal itu dulunya adalah anak baik yang tidak punya ayah atau ibu. Memiliki keberanian dan kepekaan. Jangan langsung bilang identitasmu, jangan sampai menakutinya. Tapi aku akan memberimu sebuah rumah. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Setelah berpikir sejenak, gadis itu setuju. Karena dia sangat ingin memiliki rumahnya sendiri. Kenapa? Sudah kenyang, lalu ingin kabur? Apakah tadi malam aku membuatmu tidak puas? Tidak. Jadi kamu sangat puas? Tuanku, bisakah Anda melepaskan saya dulu? Tadi malam kamu memanggilku suami terus. Kenapa sekarang jadi tuanku? Kita sudah punya surat nikah. Semuanya sudah selesai. Tidak perlu jadi sekaku ini, kan? Nyonya Gu. Astaga. Baru kenal belum setengah hari. Sudah menikah dan tidur dengannya. Panggil suami sekali lagi. Kamu buru-buru menikah hanya untuk menghindari Yokiang, si brengsek itu. Karena kalian sudah menikah. Menjadi pasangan yang sebenarnya hanya masalah waktu. Oh ya, kenapa kamu muncul di sini? Kebetulan, semalam aku kerja paruh waktu mengantar makanan. Benarkah? Kamu sebaiknya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tidak apa-apa. Hanya ada sedikit masalah di perusahaan. Aku sendiri yang kurang hati-hati. Perlu aku bantu? Tidak perlu, demi keluarga kecil kita ini. Aku akan bekerja keras. Aku masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Hubungi lewat telepon. Cari tahu siapa yang mengganggu Sangyu tadi malam dan habisi. Ternyata, tadi malam, manajer penjualan narkoba menjebak gadis itu. Dan berencana mengirimnya ke seorang pelanggan tua berusia 70 tahun untuk bermain-main. Demi mendapatkan kontrak penjualan 10 villa. Untungnya, CEO tiba tepat waktu untuk menghentikannya. Tetapi gadis yang terkena obat bius sudah merasa panas dan kehilangan kendali. Dalam keputusasaan, CEO akhirnya berubah menjadi penawarnya. Dan gadis itu memulai malam yang indah. Namun setelah bekerja, gadis itu segera diberitahu oleh sahabatnya. Manajer penjualan perusahaan yang sombong akhirnya dipecat. Gadis itu terkejut. Hari itu gadis itu mengendarai skuter listriknya untuk menghadiri reuni teman sekelas yang sombong. Namun tidak sengaja terjatuh. Bersama dengan kue, terlempar ke lantai. Namun, adegan ini kebetulan terlihat oleh presiden perusahaan yang sedang pergi rapat. Sekretaris Zhang. Rapat dan makan malam dibatalkan. Baik, Tuan Gu. Di sini, teman sekelas yang oportunis sudah sejak lama bersulang untuk menyambut. Setelah gadis itu tiba,
Dia segera meminta maaf atas keterlambatannya. Ketika dia hendak memberikan kue. Tanpa disangka, dia dihina dengan kejam oleh teman-teman sekelas yang sinis. Mereka mengucapkan kata-kata kasar satu persatu. Shinran, kamu benar-benar baik hati. Masih saja mengundang pembawa sial seperti ini. Aku melihatnya. Aku merasa sangat kesal. Benar-benar. Memakai barang pasar semurah ini. Berani-beraninya datang ke restoran mewah seperti ini. Sungguh memalukan. Cukup. Bagaimana keadaan keluarga Sangyu? Kalian kan tahu. Kue ini menghabiskan semua tabungannya. Jadi jangan mempersulit dia. Sangyu, jangan diambil hati. Mereka memang bicaranya to the point. Mereka hanya bercanda kok. Duduklah. Yo, Sangyu. Kebiasaanmu menggoda suami orang lain. Kambuh lagi, ya. Aduh, menurutku. Orang miskin memang licik. Lihat orang kaya langsung ingin merayu. Di depan kita saja sudah begitu. Siapa tahu bagaimana dia di belakang. Bagaimana kamu bisa lupa? Dulu dia menggoda pacar Shinran dan ditolak. Itu menjadi bahan tertawaan satu sekolah. Kalau aku sih, aku tidak akan sanggup hidup. Dia juga dengan kakak iparnya. Jangan ngomong sembarangan. Shinran, kamu tahu situasi pada waktu itu. Kamu cepat jelaskan kepada mereka. Sudah cukup. Kondisi keluarga Sangyu. Kalian juga sudah tahu. Dia kehilangan orang tuanya sejak kecil. Sangat kasihan. Kurangnya kasih sayang itu wajar. Kurang cinta. Atau kurang pria ya. Aku kasih tahu kalian ya. Kalian harus jaga suami kalian baik-baik. Jangan sampai terlihat oleh Sangyu. Aku sudah menikah. Suamiku sangat baik. Suami kalian. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Aku tidak tertarik. Kamu bisa menemukan suami yang baik. Kamu bukan seperti Shinran. Suaminya itu eksekutif senior di Huanyu Group. Gajinya setidaknya 8 digit. Kamu harus menemukan yang baik. Kenapa tidak mengenalkan dia pada kita semua? Ayo perkenalkan bersama-sama. Pasti dia tidak pantas untuk itu. Memalukan. Sangyu, suamimu bukan seorang seniman. Yang tidak berguna, kan? Kamu. Aku tidak terlambat, kan? Sangyu. Ini siapa? Aku suaminya. Suami Sangyu. Jauh lebih tampan dari suami Shinran. Kenapa kamu datang? Suamimu kerja apa? Suamiku. Dia juga bekerja di perusahaan Huanyu. Kamu. Dari departemen mana? Kenapa aku tidak pernah melihatmu? Ting, kamu bohong ya? Dia biasanya mengemudi untuk bos di luar. Tidak di kantor. Supir, ya. Jadi, aku sebagai wakil direktur benar-benar tidak bisa menemui kamu. Suamiku, kamu harus lebih banyak membantu suaminya Sangyu di masa depan. Berikan dia kenaikan gaji. Sangyu, saya tetap ingin memberi kamu saran. Ini tentang mencari pria. Tidak bisa hanya melihat wajah. Harus lebih teliti. Lihatlah suamiku. Karirnya sukses. Sejak aku menikah dengannya, aku tidak perlu keluar bekerja lagi. Menurutku, seperti ini sudah cukup bagus. Shinran, kamu salah bicara. Bunga seperti apa cocok dengan rumput seperti itu? Saat di sekolah, kamu selalu unggul di segala aspek. Sangyu mana bisa dibandingkan denganmu? Sudahlah, tidak usah membicarakannya lagi. Kita buka bar. Pelayan. Ini Lavite tahun 87. Beberapa orang rendahan yang datang numpang makan. Tidak punya hak untuk meminumnya. Sangyu, kalau kamu ingin minum anggur ini, tari striptease untuk semua orang. Kamu kan paling jago menggoda. Aku tidak. Miskin ya miskin saja. Belum pernah lihat barang bagus. Lihat kamu, tidak sabar sekali. Aduh, kenapa kamu buru-buru? Mereka cuma bercanda denganmu. Pasti mereka akan kasih kamu minum. Anggur seburuk ini juga pantas dihidangkan. Kamu supir bau. Kamu tahu tidak? Botol ini harganya 200.000. Gajimu 10 tahun pun tidak cukup. Maaf, Liga. Dia tidak sengaja. Tidak perlu minta maaf padanya. Kelasnya serendah ini. Masih berani mengundang orang untuk makan. Bukan kamu supir bau. Kamu sombong sekali. Sangyu, meski kamu sangat butuh, jangan sembarangan menikah dengan orang seperti ini. Kemampuan tidak ada. Tapi omong besar cukup bisa. Betul. Mereka malah menghancurkan minuman enak yang disiapkan oleh kakak Lee. Kalian berdua tunggu saja, pasti cuci piring buat bayar utang. Bawa 2 botol whisky macalan. Minuman murahan seperti itu. Ya. Apa lu? Tidak pernah mendengar. Anggur apa ini? Apakah anak ini benar-benar punya sesuatu? Whisky macalan adalah minuman paling mahal di hotel kami. Sepertinya suami Sangyu yang menyetirkan bosnya. Memang bisa belajar banyak hal, ya. Kalau begitu tambahkan 2 botol lagi. Kami yang traktir. Maaf, Nona. Whisky macalan
Hanya anggota istimewa di toko kami yang bisa memesannya. Bahkan anggota biasa di toko kami belum bisa memesannya. Shinran, bukankah suamimu baru dipromosikan? Sudah pada pakai Mercedes ya? Kenapa masih pesan paket diskon? Kami sebenarnya mau pesan paket premium. Tapi, kuotanya habis. Kalau kami tidak bisa, kenapa dia bisa? Tuan Yi adalah anggota seumur hidup paling terhormat di toko ini. Itu tidak mungkin. Ini, kamu tidak akan. Berharaplah suamimu sedikit lebih baik. Aku memberi pelayan 50 yuan. Aku hanya bercanda dengan mereka. Aku bisa lebih nakal di waktu lain. Bukankah Nyonya sudah pernah mengalami? Menyebalkan. Shinran, beberapa bos. Mereka akan memberikan poin kepada supir untuk mempermudah reservasi restoran. Tepat sekali. Hampir saja 2 orang kampungan ini tertipu. Tuan Gu, mobil Anda sudah diparkir. Ini kuncinya. Di tempat parkir VIP. Mobil Mercedes edisi terbatas. Itu milik Anda. Saya baru saja melihatnya. Mobil ini hanya ada 3 di dunia. Apakah Anda memang hebat dalam menyembunyikannya? Mercedes custom ini. Mana ada bos yang menyetir sendiri? Pasti suami Sang Yu, si sopir itu. Diam-diam bawa keluar buat pamer. Sayang sekali kita berhasil mengetahuinya. Benar-benar memalukan. Sang Yu kamu bilang suamimu seorang sopir, ya sudahlah. Kamu masih membiarkan dia pakai mobil bos. Bersandiwara jadi orang kaya di depan teman-teman kita. Untuk mendukungmu. Sifat sombongmu sama sekali tidak berubah. Begini. Untuk meramaikan ulang tahun Nona Shinran. Mobil ini saya sumbangkan. Tambah acara undian. Semua orang yang hadir. Selama di depan Sang Yu kami. Menyanyi, menari, dan membuatnya bahagia. Berhak ikut undian. Mobil ini adalah hadiahnya. Mobil ini edisi terbatas. Paling tidak harganya jutaan. Begitu saja didonasikan. Hanya sebuah mobil. Meskipun terbatas. Tetap tidak lebih penting dari suasana hati istriku. Suamiku, kamu. Aku mendaftar. Aku akan menyanyikan lagu, Burung Walet Kecil, untukmu. Mobil semahal ini bilang kasih, langsung kasih. Aku juga mau coba. Ini mobil mewah bernilai jutaan. Tidak, tunggu. Benz edisi terbatas ini hanya ada 1 di negara ini. Itu milik Presiden Grup Gu. Jam tangannya adalah barang antik. Dan dia juga bermarga Gu. Apakah dia Tuan Gu? Kalian jangan tertipu. Seorang sopir kecil. Mana mungkin punya hak memberikan mobil bos ke orang lain? Kau wanita jalang. Aku akan membuatmu menyinggung Tuan Gu. Kak Li, bagaimana bisa kamu memukul Shinran? Sayang. Bagaimana mungkin dia adalah Tuan Gu? Jangan sampai kamu tinggal dengan mereka. Iya. Cuma pamer pakai mobil bos. Siapa yang gak bisa? Pak Gu. Saya yang bodoh tidak mengenal orang besar. Maafkan saya. Tuan, maafkan kesalahan saya yang bodoh. Apa? Kamu salah orang. Aku cuma seorang sopir. Sepertinya Tuan Gu menyembunyikan identitasnya demi dia. Aku tidak bisa merusak rencananya. Tak disangka Sang Yu ini sangat penting bagi Tuan Gu. Suami. Tuan muda kota Jiang, CEO Gu. Hotel ini semuanya miliknya. Kamu tahu apa sih? Pelayan. Panggil manajer kalian ke sini. Di sini. Ada orang yang menyamar sebagai CEO Gu. Manajer Kin dari hotel ini. Tapi suami dari Bibi Xiaoran. Kalau kamu berani menyamar sebagai Tuan Gu. Suami Bibi. Orang ini. Menggunakan nama Tuan Gu untuk menipu. Masih mau menipu minuman di sini. Iya. Cepat tangkap mereka berdua. Segera ke dapur untuk mencuci piring. Kurang ajar. Siapa yang mengizinkan kalian berbicara seperti itu dengan Tuan Gu? Tidak menarik. Mari kita pergi. Apa ini? Awalnya aku ingin mentraktir teman-temanmu makan. Jelas mereka tidak pantas. Biarkan mereka bayar sendiri saja. Tuan Gu, hati-hati di jalan. Paman. Dia sebenarnya. Siapa pamanmu? Begitu kau menyinggung Tuan Gu. Nanti aku tak kenal kau lagi. Orang. Bos Gu sudah bilang. Tidak boleh kurang sepeser pun. Bos ini. Total uang minuman adalah 1,8 juta. Total uang makanan adalah 506.000. Totalnya 2,3 juta. Apakah mau bayar dengan kartu atau 2,3 juta? Kamu wanita jalang. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Cerai. Aku akan langsung cerai denganmu. Bayar sendiri tagihannya. Suamiku. Apa yang terjadi dengan Tuan Gu? Kali ini jangan-jangan soal uang lagi. Mengemudi untuk bos besar. Punya sedikit hubungan bukanlah hal yang sulit, kan? Benarkah? Bu Yanchen, ada apa denganmu? Bos Gu bertanya berapa lama lagi kamu akan bolos kerja.
Pengacara sudah disiapkan untukmu. Kapan kamu berencana kembali mengemudi? Suruh dia menunggu. Baiklah. Sekarang kalian sebagai sopir. Sudah sombong seperti ini. Tentu saja tidak. Suamimu yang hebat. Benar juga. Suamiku. Yang paling hebat. Suamimu ini. Lebih hebat dalam hal lain. Kamu ini nakal. Gu Yanchen, bisakah kamu meminta direktur Gu untuk membantu sekali lagi? Bisakah dia melepaskan kakak ipar dari kantor polisi? Aku khawatir suami kakak akan kesal di kantor polisi. Dan saat pulang akan menggandakan kekerasan pada kakak. Apakah Yokian juga sering memukulmu? Tidak terlalu sering. Selama setiap bulan, aku mengirimkan 5.000 yuan untuk biaya rumah dan biaya hidup. Dia tidak akan memukulku lagi. Kamu masih sekolah. Dari mana uangnya untuk mereka? Waktu itu saya kerja sambil belajar. Dapat uang saku sedikit. Saya ingat waktu itu membagikan selebaran. Menyelamatkan seorang nenek. Gu Yanchen, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Untung ada gadis kecil ini. Kamu menyelamatkan nenekku. Berapapun imbalan yang kamu mau, aku akan memberikannya. Tidak apa-apa, yang penting nenek baik-baik saja. Aku masih harus membagikan selebaran. Dengarkan aku. Aku bilang akan kasih, ya pasti aku kasih. Begini saja, aku kasih kamu 500.000. Tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Kalau kamu ingin berterima kasih padaku, ambil saja selebaran ini. Aku sudah seharian bagikan tapi belum ada yang mau ambil satu pun. Nih. Aku pergi dulu ya, dadah. Pada saat itu, kamu memakai kostum boneka yang lucu. Seluruh kepala penuh keringat. Terengah-engah. Namun lebih bersinar dibanding semua pakaian mewah dan perhiasan yang pernah aku lihat. Pada saat itu, aku muncul dengan niat untuk melindungimu seumur hidupku. Sang Yu. Sebenarnya, bukan nenek yang mengatur. Melainkan, aku ingin menikahimu. Pertemuan yang selalu kau kira kebetulan. Sebenarnya, ini adalah pertemuan kembali kita setelah sekian lama. Dan takdir yang sudah ditentukan. Ternyata kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Kamu ingat sekarang? Iya. Istriku memang hebat. Lebih baik ingatannya daripada anak sebelah. Kamu menggoda aku lagi. Lihatlah. Ini adalah acara perayaan ulang tahun perusahaan kita. Aku bilang ya. Perusahaan kita benar-benar mengeluarkan banyak uang. Hadiah pertama adalah sebuah apartemen 3 kamar dengan luas 120 meter persegi. Jadi, kamu mau coba nggak? Siapa tahu kamu bisa segera punya rumah milik sendiri. Orang kecil nasibnya kurang baik. Hal yang seperti durian runtuh. Mungkin giliran saya. Ayo bertaruh. Setelah kamu bertemu saya, nasibmu pasti akan berubah, percaya. Pergilah. Undian dari Siude Real Estate. Hadiah utama diberikan kepada Sang Yu. Baik, saya akan segera mengurusnya. Lupakan, kita buat saja satu hadiah khusus lagi. Jangan sampai memengaruhi undian orang lain. Supaya Sang Yu tidak mendapat masalah yang tidak perlu. Tuan Gu benar-benar memikirkan segala cara untuk istrinya ya. Asal bisa menyenangkan istriku. Tadi kakak Chen yang mendapatkannya. Ada 100.000 tunai. Kita juga coba, ayo. Kenapa magang ini ikut-ikutan sih? Manayer. Bukankah kita tentukan jumlah undian berdasarkan masa kerja? Saya sudah bekerja 3 tahun. Jadi saya punya 3 kesempatan undian. Dia siapa sih? Cuma orang baru. Yang bikin orang tuanya mati. Dan menggoda kakak iparnya. Bekerja sama dia. Aku merasa malu. Kalau kalian terus ngomong. Aku nggak ngerti. Lahir saja tidak bisa undi hadiah. Kami juga lembur sampai jam 11 seperti karyawan lama. Kami juga bagian dari perusahaan ini. Kalau kemampuan kurang, tentu harus berusaha lebih keras. Kalau tidak, perusahaan memelihara kalian sia-sia. Gaji bulanan 3.000 untuk anak magang. Di luar sana banyak yang mau.
Apa layak disebut bagian dari perusahaan? Tadi, kakak Chen. Dia. Kenapa dia bisa? Xiao Chen itu anak manajer. Mana bisa sama dengan kalian? Sudahlah. Xiao Yu dan Xiao Liang sudah 2 bulan di perusahaan. Biarkan mereka juga merasakan budaya perusahaan. Kalian berdua silakan ambil undian. Ting. Ada orang yang suka bermimpi. Kalau dia bisa menang undian, besok aku langsung beli lotre. Hadiah utama. Apa perusahaan kita punya hadiah ini? Kamu tidak sengaja membuat program palsu, kan? Masukkan ke dalam mesin undian. Kita akhiri sampai di sini saja. Harus membuat hadiah yang tidak ada. Bukankah itu hanya menunggu untuk dibongkar? Manajer Wang, saya tidak. Lupa memberitahu semua orang. Kali ini ada hadiah spesial tambahan. Sebuah villa tepi danau seluas 1.200 meter persegi. Ada ruang 10 kali lebih besar. Aku punya rumahku sendiri sekarang. Wah, Sanyu, keberuntunganmu benar-benar bagus. Kebetulan sedang butuh asrama karyawan. Bagaimana kalau asrama karyawan kita tempatkan di rumah Sanyu? Ini rumahku sendiri. Aku juga akan memberi 1 kamar untuk kucingku. Ini adalah tunjangan dari perusahaan. Apakah dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menang? Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah ini. Aku akan mengocok ulang undiannya. Ini adalah kontrak pengalihan rumah. Lain kali kalau ketemu hal seperti ini lagi. Dari mana datangnya orang miskin ini? Ini adalah budaya perusahaan kami. Sudah lama tidak melihat orang yang begitu sombong di Jiangcheng. Pantas, siapa suruh dia? Presiden Pan, Sang Yu ini terlalu egois dan tidak. Harus diberi pelajaran yang baik. Tidak perlu saya ajari, kan? Sang Yu, kamu dipecat. Anda pulang dulu, biar saya yang urus ini. Rumah Sang Yu. Urusan rumah Rouyu. Rumah itu tentu milik Nona Sang Yu. Tidak akan pernah menjadi asrama perusahaan. Tuan Pan, villa di tepi danau itu sudah diberikan kepada magang Sang Yu. Kamu pikir semua orang bisa kamu ganggu? Aku kasih tahu kamu. Kamu sudah diturunkan jabatannya. Mulai hari ini, kamu dipindahkan ke departemen logistik. Pikirkan baik-baik tindakanmu. Keluarga sudah berantakan, kan? Sang Yu, kamu benar-benar membuatku malu. Ya, aku menunggu. Tunggu saja, kau. Aku belum pernah tinggal di rumah sebesar ini. Guyan Chen, kau pasti diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkanku. Kita semua sudah punya rumah sendiri. Kau tampak tidak terlalu senang. Senang. Guyan Chen, menikahi wanita lain. Apakah untuk mempermalukan aku? Malam ini kita masak makanan besar.
Ajak semua orang untuk merayakan. 今天晚上我要加班，现在就回公司一趟。你们司机还用加班吗？ Kamu mau pergi mencarinya? Kalau kamu ngantuk malam ini, tidur duluan saja. Pulang lebih awal ya. Mewakili perusahaan pergi ke Huanyu Grand Hotel, menghadiri pertemuan industri Huanyu. Malam ini Direktur Gu juga datang. 我马上来。 师傅，去华宇大酒店。 Begitu banyak orang, tidak ada satupun yang aku kenal. 肯定没安好心。没事儿，咱们又不招惹这些太 Kita kan tidak mengganggu ibu-ibu ini. Cepat makan, ada begitu banyak makanan enak. 哟，这是哪儿来的乡巴佬混进宴会里来了？不知道一会儿环宇集团的顾总要来吗？是服务员吧？就这大象腿、水桶腰，顾总看一眼都嫌恶心吧？你们两个， Direktur Gu, Anda datang. Sang Yu, ayo kita juga pergi melihat-lihat. 顾总，说起来是顾总，顾总，顾总，顾总，顾总。 Tuan Gu. Lihat sini, Tuan Gu, lihat sini. 真的太帅了！ Tuan Gu. 这顾总是某个明星吗？ Apakah Tuan Gu ini seorang bintang? Tuan Gu, kamu tidak tahu? 江城第一世家，务实的独子顾连残，年仅28岁就当选上了全球首席 CEO， 荣登福布斯榜。 Putri kaya dari keluarga Jiang Cheng. 黄金诞生汉，这么厉害？什么呀？我根本看不到嘛！ Orang ini mirip sekali dengan Gu Yanchen. 这是哪儿来的乡巴佬混进宴会里来了？不知道一会儿环宇集团的顾总要来吗？是服务员吧？就这大象腿、水桶腰，顾总看一眼都嫌恶心吧？你们两个！哎，顾总你来啦！桑榆，走，我们也去看看。顾总好帅呀！是啊，顾总，看这里，顾总看这里，真的太帅了！顾总，哎，这顾总是某个明星吗？顾总你都不知道，江城第一世家，务实的独子顾连残，年仅28岁就当选上了全球首席 CEO， 荣登福布斯榜。 江城富家千金，人人都想嫁的黄金诞生汉。这么厉害？什么呀？我根本看不到嘛！这人怎么这么像顾连残？ Wow, apa ini? 这什么呀？ Tidak bisa melihat sama sekali. Hei, Sang Yu. 你说 Kamu bilang suamimu bernama Gu Yanchen. Juga bekerja di Huanyu Group. Apakah mungkin dia adalah Gu Song sendiri? 总本人吧？ Di dunia ini banyak orang yang memiliki nama yang sama. Ada seorang kaya di Hong Kong bermargali. Apakah semua yang bermargali adalah keluarganya? Suamiku itu cuma seorang sopir kecil. Aduh, aku hanya bercanda. Jangan marah, ya. Lihat-lihat. Benar-benar ganteng banget. 真的好帅呀！ Wah, ganteng banget, loh. Oh, baik. 哦，好的。 Aku segera ke sana. Maaf, aku harus pergi dulu. Oke, bye-bye, bisa kok. Pak Gu, sepertinya aku melihat nyonya. 看到太太了， Suruh seseorang awasi dia. Jangan biarkan dia terjadi apa-apa. Oh, apa yang terjadi? Matamu buta? Maaf. Saya akan ganti rugi. Kamu mau ganti rugi pakai apa? Baju yang saya pakai ini koleksi tahun lalu. Harganya 1 juta. 1 juta. 1 juta, saya memang tidak mampu menggantinya. 是刚刚也是 Tapi barusan kamu yang menabrakku duluan. Aku ganti biaya pembersihan, boleh kan? Nih.
Mau kabur, ya. Kamu. Sekarang bajuku juga kotor. Kita impas sekarang. Aku boleh pergi, kan? Kita impas. Dengan kemeja usang yang kamu pakai ini. Layak dibandingkan dengan pakaian 1 juta milikku ini. Lalu, apalagi yang kamu inginkan? Berlutut dan meminta maaf padaku di depan umum. Putri keluarga Li ini di Jiangcheng. Terkenal karena kesombongannya. Pelayan ini malah menyinggung siapa? Kenapa harus menyinggung dia? Pelayan punya tubuh yang bagus ya. Bagaimana kalau malam ini temani kakak? Kakak akan beri uang padamu. Hahaha. Putri keluarga Li. Benar-benar megah. Nona keluarga Li. Begitu megahnya. Presiden Gu. Ini adalah pesta Presiden Gu. Tidak menyambut tamu yang tidak sopan. Pengawal. Serat 2 sampah ini keluar. Baik. Gu Yanchen. Keluarga kami adalah keluarga terhormat di Jiangcheng. Kenapa kalian memperlakukan saya seperti ini? Kenapa? Bukankah kamu sedang lembur di kantor? Mengapa kamu ada di sini? Aku menemani Direktur Gu menghadiri jamuan. Lalu, barusan itu. Mungkin Direktur Gu tidak menyukai mereka. Ayo kita pergi. Tadi. Itu Direktur Gu. Siapa wanita itu? Direktur Gu melindunginya begitu. Mungkin itu selingkuhan yang dipelihara Direktur Gu. Wanita yang mengandalkan sedikit kecantikannya. Lalu naik keranjang sembarangan. Sudah sering aku temui. Kelihatannya begitu suci dan murni. Tidak disangka ternyata menjual diri. Yang tadi itu adalah istri sah Tuan Gu. Kalau tidak mau mati, jaga mulut kalian. Yan Chen, aku kembali. Aku tidak akan menyerah padamu. Tuan Gu. Dia akhirnya tetap menemukannya. Gu Yanchen, kamu benar-benar tidak dipecat. Para pengemudi seprofesi denganmu sudah mulai bekerja. Benar-benar tidak ada. Ini saya pesan lewat Didi. Didi bisa dapat mobil sebagus ini? Pak sopir, Anda sudah mengendarai mobil sebagus ini. Mengapa masih narik di Didi? Kalau ada waktu luang, saya narik. Membantu biaya rumah tangga. Tapi, hati-hati. Achen, aku menyesal. Bisakah kita bicara? Siapa ini? Telepon gangguan dari asuransi. Tidak usah pedulikan. Gu Yanchen. Sebenarnya berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan dariku? Apakah aku begitu tidak pantas untuk dipercaya olehmu? Istriku yang bodoh. Siapa juga yang akan menambal jas mewah seharga ratusan ribu? Dengan tambalan. Ada sesuatu yang kotor. Kamu tadi mau cium aku, ya? Aku cium istriku, kenapa? Aku akan buka pintu.
Kamu. Sang Yu. Siapa itu? Chen. Aku kangen kamu. Kenapa kamu datang? Tentu saja karena aku merindukanmu. Kamu pasti temannya Chen, kan? Halo. Namaku Song Jia. Aku adalah cinta pertama Chen. Dan juga tunangannya yang dijodohkan sejak kecil. Tunangannya. Pertunangan sejak kecil. Iya. Keluarga kami berdua sudah berteman dekat. Pernikahan ini juga mendapat restu dari kedua orang tua. Aku dan Chen juga cinta pertama sejak kecil. Hubungan kami sangat erat. Tidak heran dia tidak pernah mempertemukan saya dengan orang tuanya. Ternyata calon menantu yang diinginkan keluarganya adalah orang lain. Nama saya Sang Yu. Saya adalah rekan kerja Guyan Chen. Halo, Sang Yu. Di tubuhmu, kenapa memakai pakaian Chen? Apakah kamu sakit? Terakhir kali kehujanan. Itu Chen yang meminjamkan padaku. Kalau begitu, bisakah kamu mengembalikan jaket tunanganku kepada kami? Karena tunanganmu sudah datang. Aku tidak akan mengganggu kalian. Aku pergi dulu. Song Jia. Ini istriku. Sang Yu. Ini istriku. Sang Yu. Song Jia. Hubungan antara aku dan kamu sudah berakhir 5 tahun yang lalu. Pertunangan kita juga sudah lama batal. Tolong sadari siapa dirimu. Jangan bicara sembarangan di depan istriku. Chen, kamu masih begitu baik kepada pacarmu. Saat itu ketika kamu bersamaku. Bukankah juga begitu? Cukup. Jika tidak ada hal lain, tolong tinggalkan kami. Jangan ganggu kami menikmati waktu berdua. Sang Yu, lihatlah Chen. Dari seorang anak muda waktu itu. Sampai sekarang begitu setia dan perhatian. Bukankah itu juga ada kontribusi dariku? Chen. Sang Yu. Kamu ini siapa? Berani merebut laki-laki dariku? Sang Yu. Aku memang pernah bersamanya. Waktu kecil, keluarga sengaja menjodohkan. Saat itu aku tidak mengerti. Tanpa sadar kami pun bersama. Tapi sejak bertemu denganmu, baru aku tahu apa itu suka yang sebenarnya. Aku dan dia tidak ada perasaan cinta. Hanya karena tanggung jawab. Guyan Chen. Aku merasa semakin tidak mengerti kamu. Baik dalam pekerjaan, kehidupan, maupun hubungan. Kamu memperlakukan dia karena rasa tanggung jawab. Lalu, apakah kamu memperlakukanku karena kewajiban? Tentu saja tidak. Ada beberapa hal yang belum waktunya untuk memberitahumu. Tapi, bisakah kamu percaya padaku? Guyan Chen. Aku percaya padamu. Tapi bisakah kamu tidak membohongiku lagi lain kali? Baik. Ya ampun. Direktur Gu yang tampan dan kaya itu. Ternyata diam-diam sudah menikah. Siapa sebenarnya gadis yang beruntung itu? Aku dengar. Adalah teman masa kecil Tuan Gu. Mereka menjalin cinta selama belasan tahun. Baru akhirnya berbuah manis. Dan juga lulusan doktor dari Universitas Cambridge. Memang benar-benar cocok dengan Tuan Gu. Sang Yu. Suamimu ganteng dan bermarga Gu. Jangan-jangan dia adalah Tuan Gu? Lamunan ini. Xiao Liang sudah pernah mengalaminya untukku. Aku berani jamin. Pasanganku itu. Bukan. Tapi suamimu. Benar-benar punya aura orang kaya. Menurutmu begitu kan? Iya. Pria setinggi 1,8 meter. Ditambah dengan setelan jas yang mahal. Kalau kamu bilang dia bukan orang kaya, kami tidak percaya. Mungkin dia supir bos besar. Belajar dari pengalamannya. Benar juga. Suamiku datang menjemputku. Aku pergi duluan ya. Dadah. Yan Chen. Xiao Liang bilang ke aku hari ini. Bos perusahaanmu, Gu Zong, sudah menikah. Kamu dengar tentang ini? Kenapa aku tidak dengar? Benarkah? Tapi Xiao Liang dan yang lainnya suka berpikir yang aneh-aneh. Mereka bilang kamu dan Pak Gu punya marga yang sama. Mungkin kalian orang yang sama. Yan Chen, kenapa tiba-tiba berhenti? Sang Yu, ada sesuatu yang harus kubicarakan denganmu. Jangan sampai kamu terkejut. Sebenarnya aku... Tunggu.
Pembukaan seperti ini. Jangan-jangan kamu mau bilang, kamu tiba-tiba punya utang puluhan juta di luar, dan ingin aku bantu melunasinya. Kenapa kamu selalu merasa aku berhutang di mana-mana? Jadi, apakah kamu ingin mengatakan, kamu adalah penjahat yang melarikan diri dari geng? Sekarang kamu sedang dicari oleh polisi, dan ingin aku melarikan diri bersamamu? Sang Yu, apakah suamimu ini pernah mengecewakanmu? Tidak, kan? Jadi, bisakah kamu berharap yang baik untuk suamimu? Kalau begitu katakanlah. Dengarkan. Suamimu ini. Foto Nyonya Gu telah bocor. Bukankah ini Song Jiajia? Mana mungkin. Gu Yanchen sudah menikah denganku. Tidak mungkin dia menikah lagi dengan Song Jiajia. Apa aku salah tebak? Apakah Gu Yanchen benar-benar bukan Bu Song? Lihat dia tampak begitu kecewa. Ternyata cinta pertama memang tidak mudah dilupakan. Sang Yu, aku panggilkan mobil untukmu. Kamu pulang sendiri duluan. Oh, kalau begitu kamu lanjutkan pekerjaanmu dulu. Halo. Sang Yu. Direktur Gu datang bersama istrinya untuk melihat rumah. Mereka secara khusus meminta kamu untuk melayani. Segera kembali ke kantor. Baik, Pak Menir, saya segera datang. Halo, Achen. Akhirnya kamu meneleponku. Song Jiajia, apa yang terjadi dengan berita itu? Achen, bagaimana kalau kamu datang ke Siu Real Estate? Kita bicara langsung saja. Untuk apa kamu pergi ke sana? Jangan khawatir. Sang Yu sudah pulang kerja. Sebenarnya kali ini aku kembali. Karena keluarga memaksaku untuk menikah. Aku akan segera menikah dengan orang lain. Bisakah kamu menemani aku melihat rumah pernikahan? Ini adalah keinginan kita dulu. Aku berjanji. Setelah melihatnya, aku tidak akan mengganggu kamu dan Sang Yu lagi. Aku hanya memberimu waktu 10 menit. Sang Yu, kali ini aku akan menunjukkan padamu. Siapa sebenarnya yang pantas menjadi Nyonya Gu? Ah Chen, lihat tata letak rumah ini. Bukankah ini cukup bagus? Yang ini sedikit kecil, bisa dijadikan ruang ganti. Yang ini lebih luas. Nantinya bisa untuk anak-anak tinggal. Di sana bisa dipasang seluncuran. Song Jiajia, aku sudah bilang. Hanya memberi kamu waktu 10 menit. Jangan buru-buru, Pak Gu. Bagaimanapun ini adalah rumah pernikahan kita. Pak Gu. Gu Yanchen. Rumah pernikahan. Sudah cukup, Ah Chen. 10 menit. Kembalilah bekerja. Semoga kamu bisa menepati janji. Jangan ganggu Sang Yu lagi. Kenapa Nyonya Gu datang begitu pagi? Panas sekali, kan? Silakan duduk dulu. Aku akan ambilkan air untuk Anda. Kamu dan dia. Bersama-sama layani saya. Sang Yu. Ke sini. Layani Nyonya Gu dengan baik. Dengar tidak? Konsul Wang. Saya kurang enak badan hari ini. Biarkan Xiao Liang saja yang datang. Sang Yu, kamu tidak mau gaji bulan ini ya? Jangan lupa kakakmu masih butuh uang dari kamu. Kalian yang bekerja di layanan seperti ini. Apa kalian semua bisa merendahkan diri? Demi menyenangkan pria. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Sudahlah, jangan pura-pura. Aku mau membeli sebuah rumah pernikahan. Di lokasi yang terbaik. Di kompleks yang terbaik. Di tempat yang terbaik. Uang bukan masalah. Siapa yang bilang suamiku? Adalah direktur Gu dari Huan Yu Group. Iya benar. Ibu Gu tentu tinggal di gedung terbaik. Hei, Kepala Wang. Aku ingin memberitahumu. Suamiku, akhir-akhir ini diikuti oleh seorang wanita desa. Yang miskin dan jelek. Bagaimanapun juga, tidak bisa dilepaskan. Kamu tahu. Bagaimana mungkin ada wanita tak tahu malu seperti ini? Merebut suami orang lain. Tahu dia yang ketiga, tetap jadi yang ketiga. Benar-benar tidak tahu malu. Kalau wanita seperti ini muncul di depan saya akan menamparnya beberapa kali. Agar dia tahu apa itu etika dan moralitas. Siapa bilang bukan begitu? Sang Yu. Kamu bilang, di keluarga terhormat seperti kita ini. Yang kita utamakan adalah kesesuaian status. Kenapa masih ada orang miskin yang tidak tahu malu? Setiap hari bermimpi bisa menikah dengan orang kaya. Ngomong-ngomong, belakangan ini ada seorang bos di lingkaran kita. Berpura-pura jadi sopir dan menikah diam-diam. Setelah bosan, dia menceraikannya. Tanpa kehilangan 1 sen pun dari hartanya. Wanita itu malah seperti orang bodoh.
Tidak tahu apa-apa. Harus menggunakan trik seperti ini untuk menghadapi wanita yang tamak dan sombong. Hari ini terlalu panas. Sangyu, bisakah kamu mengambilkan 2 gelas minuman dingin untukku? Baik. Nyonya Gu, minumanmu. Terima kasih atas kerja kerasmu, Nona Sang. Cuacanya sangat panas. Kamu juga minumlah untuk menghilangkan haus. Terima kasih. Maaf. Saya tahu bahwa mengotori pakaianmu adalah kesalahanku. Tapi aku tidak sengaja melakukannya. Kamu juga tidak boleh mengotori pakaianku. Tidak kelihatan ya? Sangyu yang biasanya lembut ternyata sangat tegas. Itu namanya bodoh. Nyonya Gu itu siapa? Kita mana bisa menyinggungnya? Jangan sering bergaul dengannya. Supaya tidak menimbulkan masalah. Menir Wang. Dasar tidak tahu diri. Aku menyuruhmu melayani. Ibu Gu, apakah ini cara melayaninya? Kalau pakaianmu kotor, biarkan saja. Kenapa kau malah mengotori pakaian Ibu Gu? AC di lobi begitu dingin. Bagaimana jika Nyonya Gu masuk angin? Nanti Tuan Gu akan menyalahkan kita. Kita berdua pasti akan kena masalah besar. Maaf, Nyonya Gu. Ini kesalahan saya tidak mengatur bawahan dengan baik. Minta maaf pada Nyonya Gu. Bukan aku yang melakukannya, kenapa aku harus minta maaf? Sudahlah. Aku juga tidak mau menyusahkan Nona Sales ini. Semua ini salahku yang ceroboh. Namun, baju ini kotor ya sudahlah. Hanya saja, sepatu ini sangat mahal, loh. Sangyu, bersihkan sepatu Nyonya Gu. Aku tidak. Apa kamu masih mau gajimu? Baik, aku bersihkan. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuh dia. Bukankah ini Tuan Gu? Tuan Gu. Sangyu, nanti akan kujelaskan padamu. Yan Chen, kenapa kamu kembali? Jadi ini caramu? Song Jia Jia. Yan Chen, apakah kamu sudah lupa janji yang kamu buat padaku sebelumnya? Kamu bilang akan menuruti keinginanku bagaimanapun keadaannya. Kalian ngobrol dulu. Aku pergi. Sangyu adalah aku. Aku tidak ada hubungan apapun dengan Tuan Gu. Lihat ini semua. Warna kedua minuman ini jelas berbeda. Namun noda di pakaian Nona Sang dan Nona Song sama persis. Ini menunjukkan noda di pakaian Nona Song tidak mungkin berasal dari Nona Sang. Seluruh kejadian ini hanya rekayasa Nona Song sendiri. Achen, bukan, dengarkan penjelasanku. Buta warna, pergi saja ke dokter THT. Aku bukan dokter. Tidak mengobati penyakit. Ya ampun. Putri besar keluarga Song yang terhormat. Ternyata menindas kami para pekerja. Sungguh tidak berkelas. Ya. Jangan-jangan dia sosialita palsu. Kalau terus bicara sembarangan, percaya nggak kalau aku akan minta Menir memecat kalian? Siapa yang melakukannya? Barusan karena Nyonya Gu. Berapa kali tadi kamu memukul Sangyu? Tambahkan 1-0 di belakang dan kembalikan padanya. Baik. Achen. Baiklah, semua bubar. Sangyu, dengarkan aku menjelaskan. Haruskah aku memanggilmu Gu Yan Chen? Atau Tuan Gu? Maaf. Aku tidak bermaksud untuk menipumu. Aku sudah lama ingin jujur padamu. Hanya saja belum menemukan kesempatan. Aku sudah lama tahu identitasmu sebagai Direktur Gu. Kamu sudah lama tahu. Setiap kali aku menghadapi masalah, kamu selalu berpura-pura sebagai Direktur Gu untuk membantuku. Aku tidak bodoh. Kamu sengaja menyembunyikan identitasmu. Bukankah kamu merasa aku adalah wanita yang cinta kemewahan? Bukan begitu. Awalnya karena perbedaan status kita terlalu besar. Aku takut membuatmu terkejut. Aku pikir setelah kita bersama lebih lama. Tapi kemudian aku semakin takut kehilanganmu. Aku semakin tidak berani memberitahumu identitasku. Kalian orang kaya menikah.
Begitu mudahnya, ya? Punya uang. Bisa anggap pernikahan tidak penting? Berani bilang kamu sengaja menyembunyikan identitasmu menikah denganku. Bukan untuk mudah kabur? Sang Yu, dengarkan aku. Dari awal sampai akhir. Istriku, Gu Yanchen. Hanya kamu satu-satunya. Tidak ada orang lain. Aku menikahimu. Tidak pernah terpikir untuk melepaskan diri. Kamu benar. Status kita terlalu jauh berbeda. Akulah yang tidak pantas untukmu. Gu Yanchen. Aku tidak akan meminta uangmu lagi. Mari kita bercerai. Bagaimana kamu bisa dengan mudah mengucapkan kata cerai? Ini semua hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Bagimu itu kesalahpahaman. Bagiku itu ketidakpercayaan dan penipuan. Aku tidak akan menangis untukmu lagi. Sang Yu, beri aku kesempatan lagi, bolehkah? Aku akan menebus kesalahanku. Aku tidak akan percaya padamu lagi. Achen, kamu jangan sedih lagi. Sebenarnya Sang Yu bukan dari kalangan kita. Lebih baik kalian berpisah baik-baik saja. Biarkan dia pergi. Song Jia, ini tujuanmu, kan? Apakah berita itu kamu yang sebarkan? Ini semua hanya kesalahpahaman. Tapi tidak bisa sepenuhnya menyalahkan para jurnalis. Siapa suruh saat dulu kamu mengejarku? Seluruh kota Jiangcheng tahu? Begitu mereka tahu aku kembali, mereka semua mengira kita akan menikah. Song Jia, kamu masih mau pura-pura? Achen, bukan begitu, kamu harus percaya padaku. Saya sarankan kamu berhenti berpikiran macam-macam. Kalau tidak, saya tidak keberatan mengirim kamu ke luar negeri lagi. Bagaimana bisa ada berita seperti ini? Pasti para wartawan melihat kita berdua sebagai pasangan serasi. Kamu dan Sang Yu memang tidak cocok. Song Jia, aku bilang ini terakhir kali. Aku dan kamu sejak 5 tahun lalu. Ketika kamu meninggalkanku demi masa depanmu. Sudah berakhir. Sekarang aku terhadapmu. Tidak ada perasaan. Gu Yanchen, jika kamu tidak mencintaiku lagi, kenapa tidak memberitahuku tentang pernikahanmu? Dan juga tidak mengumumkan status Sang Yu. Terima kasih atas pengingatnya. Aku akan memastikan status Nyonya Gu Sang Yu diakui secara sah. Kamu. Berita heboh dari kelas. Ternyata Sang Yu adalah selingkuhan Tuan Gu. Tuan Gu dan Nona Song adalah pasangan yang serasi. Bagaimana Sang Yu bisa tega menempel seperti itu? Kenapa tidak tega? Yang dia punya hanyalah muka tebal. Memanfaatkan kecantikannya sedikit saja. Di rumah saja sudah menggoda kakak iparmu. Sekarang malah naik ke ranjang Tuan Gu. Mengganggu hubungan Tuan Gu dan Nona Song. Aku bukan selingkuhan. Aku adalah Nyonya Gu. Kamu bilang bukan berarti bukan. Meskipun benar. Buktinya mana? Sekarang berita di luar sangat banyak. Semua mengatakan Nona Song adalah istri Tuan Gu. Dan kamu adalah selingkuhan. Menurutmu, orang-orang akan percaya perkataan Nona Song yang berasal dari keluarga terhormat? Atau akan percaya pada kamu? Si itik buruk rupa? Sang Yu, jangan kira aku tidak tahu. Sebenarnya kakakmu juga imut. Soal Tuan Gu. Kakakmu yang memberi saran secara diam-diam, kan? Jangan kamu maki aku begitu. Berani-beraninya kamu menamparku. Hari ini aku tidak hanya akan bicara. Kamu masih harus mengurus perempuan jalan yang tidak tahu malu ini. Tuan Gu, berlutut, minta maaf kepada istriku. Secara resmi umumkan, wanita inilah yang sebenarnya adalah Nyonya Gu yang sah, istri saya, Gu Yanchen. Seperti yang saya katakan, Sang Yu, maaf. Aku tidak seharusnya memanggilmu perebut suami. Apalagi memukulmu. Aku bersalah, aku bersalah, aku bersalah. Sang Yu, kumohon, maafkan aku ya. Pergilah ke HR untuk menghitung gaji. Pak Gu, tolong maafkan saya. Maafkan saya untuk terakhir kalinya, Pak Gu. Pergi. Sang Yu, kamu baik-baik saja. Ini urusanku, tidak perlu kamu ikut campur. Sang Yu, aku tidak setuju untuk bercerai. Jangan khawatir. Aku tidak akan meminta sepeser pun darimu. Kamu tahu bukan itu yang kumaksud. Kamu bilang pernikahan bukan main-main. Karena kita sudah saling memilih. Kenapa kita tidak bisa menjalani pernikahan ini dengan baik? Halo. Apa? Aku akan segera datang.
Tuan-tuan dan nyonya sekalian, kalian tidak boleh masuk. Pak Satpam. Pak Satpam, aku mohon padamu. Putriku Siksi sedang sakit. Hanya pemilik tempat ini yang bisa menyelamatkannya. Aku mohon, biarkan aku masuk. Aku mohon padamu. Kak, jangan begini. Kita pikirkan cara lain. Aku hanya keluar rumah dan lupa bawa kartu akses. Pak, di sini tidak perlu kartu akses. Kompleks kami dilengkapi dengan sistem pengenalan wajah AI tercanggih, mengenali identitas pengunjung, bahkan anjing peliharaan pemilik rumah. Kami juga bisa mengenalinya. Apakah Anda pemilik rumah di sini? Kami dapat mengetahuinya dengan mudah. Itu karena sistem kalian rusak. Tidak dapat mengenali identitasku. Aku bilang, cepat minggir dari sini. Gua mau pulang. Pak, Anda tidak bisa masuk. Yo Kiang, Sisi sedang sakit parah. Jangan buat keributan di sini. Iya, suamiku. Jangan ribut dulu. Kita cari cara lain, ya. Pergi. Tidak ada urusanmu mengatur saya. Petugas keamanan, saya beritahu kamu. Saya ini pengembang di sini. Cepat minggir. Percaya tidak, satu telepon dari saya bisa membuatmu dipecat. Mobil Pak Gu. Pak Gu. Satpam Cina 000107, pria ini mengatakan bahwa dia adalah pengembang perumahan kami. Pria ini mengatakan bahwa dia adalah pengembang perumahan kami. 000107 ingin memaksa masuk. Apakah Anda mengenalnya? Guyan Chen. Dia ternyata mengikutiku. Hei, Nona. Apakah Anda mengenal tuanku? Tidak kenal. Orangku. Kamu berani menghalangi. Ternyata Anda adalah Nyonya Gu. Apa itu Tuan Gu? Yang bermarga Gu. Kamu lagi cari orang buat acting buat nutupin saya. Tuan Gu, perlukah aku mengusirnya? Biarkan saja dia. Adik ipar. Tidak, Direktur Gu. Putriku, Sisi, sedang sakit. Hanya dokter di sini yang bisa menyelamatkannya. Kumohon, biarkan aku masuk. Namanya James. Kamu, Gu. Kenapa banyak tanya? Kamu cuma supir. Bisa ngurusin banyak hal. Aku nggak mampu. Jadi kamu hubungi James. Kalau kamu tidak bisa, maka tutup mulut. Kamu, suamiku, jangan bicara lagi. Sekarang juga tidak ada cara lain. Mungkin Pak Gu ini benar-benar bisa menghubungi James. Penyakit anak kita lebih penting. Pak Gu. Apakah kamu dibodohi oleh yang bermarga Gu? Membantu dia untuk menjebak saya. Dr. James sudah setuju untuk menemui kita. Saya tidak percaya kalian benar-benar bisa masuk. Bomi, Pak Gu. Bomian, Nyonya Gu. Silakan masuk Tiongkok 0001. Kamu. Keluarga Gu. Hari ini gue anggap ini demi anak. Gue gak akan perhitungan. Tapi kalau gue tahu, lu cuma pura-pura di depan gue pasti habisi lu. Lepaskan. Keponakan saya sakit. Kamu bertanggung jawab menyembuhkannya. Dia mengidap penyakit langka. Saat ini di Jiangcheng, tidak ada dokter yang memiliki pengalaman klinis terkait. Rumah sakit merekomendasikan Anda kepada kami. Apakah Anda bersedia melakukan operasi untuk anak ini? Sejujurnya, saya sebenarnya sudah memesan tiket pesawat untuk malam ini kembali ke negara M. Namun karena Anda adalah keponakan dari Direktur Gu, saya merasa tidak bisa menolak. Tolong bantu saya. Direktur Gu, Anda terlalu sungkan. Hal kecil seperti ini tidak perlu repot-repot membuat Anda datang sendiri. Terima kasih. Nyonya Gu benar-benar cantik. Bagaimana? Kak, Dr. James sudah setuju. Dalam 1 jam, dia akan melakukan operasi untuk Sisi. Bagus sekali. Apakah dia benar-benar adalah CEO Huanyu Group, Tuanku? Baik, tidak apa-apa. Guyan Chen, aku sudah bilang jangan suruh orang memata-mataiku. Aku bersumpah. Ini benar-benar kebetulan. Di sini aku punya sebuah apartemen. Sebelum kita menikah, aku tinggal di sini. Hari ini aku kembali untuk mengambil barang. Kebetulan bertemu denganmu.
Lalu barangnya. Aku sudah meminta Xiao Sang untuk mengambilnya. Benarkah? 真的， Aku sudah berjanji tidak akan membohongimu lagi. Sayang, apakah kamu masih tidak mau memaafkanku? Hatiku sangat sakit. Aku sudah mengadakan konferensi pers dan mengumumkannya ke publik. Kamu adalah istriku, istri Guyan Chen. Lihat, sekarang berita ini ada di internet. Sekarang kamu bisa percaya padaku. Aku tidak pernah berpikir untuk melepaskanmu, kan? Sekarang seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah istriku. Kalau kamu bercerai, aku akan malu. Malu sampai ingin lompat ke laut. Istriku yang paling baik hati. Pasti tidak akan membiarkan aku lompat ke laut, kan? Kamu memang licik. Merebut kembali istriku. Mana bisa disebut licik? Ini cinta. Sayang, pulanglah bersamaku. Saat melamar, aku sudah bilang akan memberimu sebuah rumah. Terima kasih untuk hari ini. 谢谢你啊。 Halo, Nyonya Besar. Ayo pergi. 走吧。 Kita pulang. Ini. Sayang, ini hadiah pernikahan yang terlambat. 60 set perhiasan high-end. Setiap hari pakai 1 set. 2 bulan pun tidak akan habis. Juga ada tas dan pakaian. Produk perawatan kulit dan kosmetik. Istriku pantas mendapatkan kehidupan yang terbaik. Ini adalah villa dan mobil yang ditulis atas namamu. Pernikahan harus ada cincin berlian. Sejak hari aku melamar, aku sudah mulai menyiapkannya. Apakah kamu suka? Guyan Chen, terima kasih. Tapi aku tidak pernah mengharapkan hal-hal ini darimu. 但是我从来都没有图过你这些， Ini juga kukembalikan padamu. 这个我也还给你。 Barang-barang lain di kamar ini. 其他 Aku tidak akan mengambilnya. Kamu hanya perlu menyiapkan sebuah kamar untukku. Cukup ada tempat tidur. Sang Yu. Aduh, menantu perempuanku yang baik sudah kembali. Hahaha. Bu, kenapa ibu tiba-tiba pulang? Anakku menikah. Mana mungkin aku tidak cepat-cepat pulang. Untuk melihat menantu perempuanku tersayang. Bu, kamu siapa? Di mana Jia? Kenapa menantu perempuanku tidak di rumah? Haha, Mama benar-benar sangat senang. Dulu saat kamu dan Jia sekolah, kalian selalu bersama. Saat itu, aku datang ke pertemuan orang tua untukmu. Orang tua lain bilang, kapan bisa makan permen pernikahan kalian berdua? Ah, kamu tidak tahu. Waktu itu, Jia pergi ke luar negeri. Kalian berdua putus. Kami dan ayahmu khawatir sekali. Kami pikir kalian berdua begitu saja memutuskan hubungan. Syukurlah. Sekarang Jia sudah kembali. Kalian berdua yang bernasib malang. Akhirnya bisa bersatu. Benar-benar merasa sangat senang untuk kalian. Hahaha. Hei, nak. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Apakah dia pembantu baru? Bu, dia adalah menantu ibu. 她才是你的儿媳妇。 Aku sudah mengadakan konferensi pers dan resmi mengumumkan identitas Sang Yu. Kamu keterlaluan. Besok kalian cepat-cepat urus perceraian. Aku hanya mengakui Jia sebagai menantuku. Sang Yu sangat baik. Aku suka dia. Juga berharap Anda bisa menghormati kami. Aku menghormatimu. Apa kamu pernah menghormati saya? Kamu tidak bilang apa-apa. Langsung membawa pulang seorang istri. Dan wanita seperti ini tidak pantas dibawa ke tempat umum. Lihatlah. Lihatlah pakaian yang dia kenakan. Wanita seperti ini. Berani-beraninya kamu membawanya pulang. Kamu pikir keluarga kami terlalu kaya dan tidak bisa menghabiskan uangnya. Bawa seorang wanita
Untuk pulang dan berbagi warisan, kan? Bu, saya tidak mengincar harta keluarga Gu. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan, kan? Kamu, wanita miskin yang punya sedikit kecantikan. Dan suka menggoda pria kaya di mana-mana. Aku sudah sering melihatnya. Memaksa diri masuk ke lingkungan yang tidak cocok. Bukankah kamu hanya ingin menikah dengan orang kaya dan jadi nyonya besar? Sudah cukup. Sang Yu adalah pilihan nenek. Saat kami menikah dulu. Dia bahkan tidak tahu kalau aku adalah Presiden Huan Yu. Jangan memfitnah istriku lagi. Nak, jangan kira hanya karena dia cantik. Kamu bisa tertipu olehnya. Jika kamu tidak suka Jia-Jia, Mama mengenal banyak gadis cantik dan berbakat. Ibu akan mengenalkanmu. Nak. Selain dia, aku tidak mau siapapun. Kamu mau bikin aku marah? Jangan bertengkar dengan ibumu demi aku. Aku dan Sang Yu sudah menikah. Tidak peduli kau setuju atau tidak. Ini semua adalah fakta. Aku tidak peduli. Hari ini, apapun yang dikatakan, aku tidak akan membiarkan dia masuk ke dalam rumah keluarga Gu kita. Baiklah. Kalau dia pergi, maka aku juga tidak akan kembali lagi. Kamu. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin memutuskan hubungan dengan saya demi wanita ini? Anda adalah ibu saya. Nyonya besar keluarga Gu. Jika Anda tidak bisa menerima Sang Yu, maka saya hanya bisa memastikan dia tidak muncul di hadapan Anda. Kita keluar dan tinggal di tempat lain. Berani kamu? Aku. Kalau tidak, aku akan melompat dari atas gedung ini. Ibu, jangan bikin masalah lagi. Guyan Chen, jangan bicara begitu pada ibu. Bicara seperti itu pada bibi akan membuatnya sedih. Aku berjanji akan menjagamu seumur hidup. Kamu adalah istriku. Tidak ada yang bisa menggantikanmu. Waktunya sudah tiba. Wanita jalang. Berhentilah berpura-pura. Selama aku, ibu rumah tangga keluarga Gu ini masih ada. Jangan harap kau bisa melangkah ke rumah kami. Seseorang, usir dia keluar dari rumah ini. Buang barang-barangnya keluar. Apakah kau pikir nenek tua seperti aku ini sudah mati? Nenek Qin, kau sudah menikah dengan cucuku. Ibu Qin lagi. Ibu. Bu, kenapa kamu tiba-tiba kembali? Kamu masih punya muka untuk bertanya. Sang Yu adalah menantu pilihan saya. Kamu berani-beraninya mempersulit dia. Naik. Aku takut Yan Chen tertipu. Diam. Kamu meragukan penilaianku? Aku tidak berani. Aku sedang berlibur dengan baik di Hawaii. Hanya karena hati bodohmu ini. Aku harus kembali dari jauh. Jika kamu berani mempersulit Sang Yu lagi, jangan salahkan aku jika aku kasar. Sang Yu, barusan ibu yang salah. Kamu adalah istri Yan Chen. Kamu adalah menantu tertua keluarga Gu. Mulai hari ini, pindahlah ke sini untuk tinggal, ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Nek. Baiklah, aku masih ingin bermain di luar. Sang Yu, kalau ada kesulitan, ingat untuk telepon nenek, ya. Sang Yu, kamu yang manis, tunggu aku. Nenek. Aku akan antar kamu. Bocah nakal. Bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Menyuruhku menghadapi ibumu. Tapi ya, melihat kamu begitu melindungi Sang Yu, nenek juga merasa tenang. Nenek pikir menantu ini bagaimana? Yang terbaik di dunia. Haha. Sedang apa? Orang macam apa ini? Benar-benar kampungan. Tertawa apa? Cepat beritahu Nyonya Muda. Suruh dia keluar untuk menjemput kami. Nyonya Muda pergi bekerja di perusahaan. Ada apa ini? Adikku menikah dengan orang kaya. Bukannya untuk jadi nyonya besar. Kenapa masih pergi bekerja di perusahaan? Itu keinginan Nyonya Muda sendiri. Omong kosong, aku kasih tahu kalian. Kalau kalian berani memperlakukan adikku dengan buruk, aku akan buat kalian menyesal seumur hidup. Sayang kecil, cepat telepon Sanyu. Suruh dia pulang. Halo. Halo Xiao Yu. Bisakah kamu segera pulang? Kakak iparmu memaksa saya untuk datang ke sini. Apa yang kamu bilang?
Kak, rumah keluarga Gu bukan tempat yang bisa kamu kunjungi sembarangan. Kamu dan Yokiang jangan main-main lagi. Maafkan aku, Xiaoyu. Ini salahku, kakak minta maaf. Zi, bisakah kamu cepat pulang? Kalau tidak, kakak iparmu tidak mau pergi. Aku tahu. Sialan. Hancur, hancur. Ini adalah bunga kesukaan Nyonya besar. Satu tangkai saja harganya jutaan. Biasanya Nyonya saja tidak tega. Biarkan kami pelayan yang menyentuhnya. Hancur. Benar-benar hancur. Satu buket bunga harganya jutaan. Menipu saya nih. Ini adalah mawar Juliet yang sangat berharga. Nyonya tua itu meminta banyak istri pejabat untuk membelinya. Bahkan jika begitu, lalu bagaimana? Aku ini adalah kakak ipar Nyonya muda kalian. Berani sekali kamu ingin aku mengganti rugi? Aku tidak berani. Tapi Nyonya tua sudah bilang. Nyonya tua apa? Sekarang di sini ada Nyonya baru. Nyonya baru yang berkuasa. Apa gunanya meninggalkan seorang nenek di rumah? Suamiku, jangan bicara sembarangan. Ini rumah keluargaku. Bukan seperti di desa kita. Minggir, sayangku. Kenapa dengan keluargaku? Sangyu sekarang adalah pemilik rumah ini. Dia tidak akan memperlakukan kita dengan buruk. Kamu bilang siapa Nyonya rumah ini? Nyonya tua. Kamu siapa? Nyonya rumah di sini. Tentu saja adikku, Sangyu. Apa mungkin nenek tua sepertimu? Sangyu, yang imut begini. Hanya mengandalkan dukungan nenek besar. Baru menikah masuk keluargaku. Sudah berani mencari kerabat miskin seperti ini. Untuk menjijikan saya. Nyonya besar. Nyonya muda sudah saya hubungi lewat telepon. Pengawal. Lempar mereka keluar dari sini. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Kamu perempuan tua. Apa hakmu mengusirku? Aku kasih tahu kamu. Aku ini ipar dari Nyonya muda keluargaku. Kamu tidak bisa mengusirku. Seret dia keluar. Suamiku. Ayo kita pergi. Jangan merepotkan Sangyu. Aku yang membesarkannya. Sekarang waktunya dia membalas budi. Beri aku uang mahar 10 juta. Aku akan langsung pergi. 10 juta, ya. Baiklah. Hari ini kamu merusak mawar Juliet saya. Harganya 26 juta. Kamu harus ganti 26 juta itu dulu. Dasar nenek tua. Kamu bilang 26 juta, ya 26 juta. Gua juga bilang gua seharga 100 juta. Maksud kamu? Gak mau ganti, kan? Saya tidak akan bayar. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku bisa kirim kamu ke penjara. Orang-orang, panggilkan pengacarahan untukku. Baik. Nyonya tua. Anda baik hati, maafkan kami. Asalkan Anda tidak keberatan, kami akan pergi sekarang. Kamu pikir kamu siapa? Suruh pengacarahan. Menyiapkan surat kuasa dan kirim ke sini. Kakak, kamu baik-baik saja, kan? Sangyu, kamu akhirnya kembali. Nenek jahat ini mau mengusirku. Yokiang, diam. Kamu ngomong lagi. Langsung angkat kaki dari sini. Sialan. Kamu makin berani saja. Lihat saja kalau tidak kubunuh kamu. Mama, hari ini kakak perempuanmu merepotkanmu. Bunga yang dirusak kakak iparmu. Aku akan menggantinya untuk Anda. Ting, kau yang ganti. Dengan apa kau akan menggantinya? Dengan uang anakku kau akan menggantinya. Bu, aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Uangku sendiri. Semua aku dapatkan dengan usaha sendiri. Dari awal hingga akhir. Aku tidak pernah menghabiskan 1 sen pun dari anakmu. Wanita seperti kamu. Bergantung pada sedikit kecantikan untuk menggait pria kaya. Gadis miskin yang ingin menikah ke keluarga kaya dan menjadi nyonya besar. Aku sudah sering melihatnya. Ketika si kecil masih ingin terlihat suci. Sangyu, aku tidak menyangka kamu seburuk ini. Bu, jangan bicara terlalu keterlaluan. Saat aku menikah dengan Gu Yanchen, aku sama sekali tidak tahu dia dari keluarga kaya. Kamu. Diam. Ibu, apa yang kau lakukan? Sangyu, kau tidak apa-apa? Sakit tidak? Nah, lihatlah. Perempuan seperti apa yang kau nikahi dan bawa pulang. Aku sudah membiarkannya masuk. Dia baru saja menikah. Sudah berani mengajak keluarga miskinnya ke sini. Memeras aku.
Dia bahkan minta mahar 10 juta yuan. Dengarkan kata-katanya itu. Wanita seperti ini, cepat atau lambat akan mencuri seluruh harta keluarga Gu. Bu, Sang Yu adalah istriku. Dia sama sekali tidak perlu mencuri. Segala milikku adalah miliknya. Kamu sudah kehilangan akal sehat, kan? Orang bermarga Gu. Kamu ingin menikahi Sang Yu sebagai istrimu. Harus tanya dulu sama gue dan kakaknya. Gue sudah membesarkannya selama 20 tahun. Masa langsung kawin gitu aja? Apa nggak seharusnya kasih uang mahar dulu buat biaya asuh? Guyan Chen, jangan dengarkan omong kosongnya. Sayangku, sekarang kamu nggak mau dengar kata-kata gue lagi? Jangan lupa saat kamu dulu diranjangku. Kamu selalu menurut padaku. Bilang satu kata lagi, aku robek mulutmu. Nak, lihat ini. Orang macam ini di sekelilingnya. Saudara miskin yang hanya menghisap darah. Dia begitu tidak tahu malu. Wanita seperti ini, mau membuat keluarga kita tidak tenang, ya? Bu, aku katakan sekali lagi. Jika ibu terus menghina dan mempersulit Sang Yu, aku jamin tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Dan soal nenek, aku juga tidak akan membantu ibu bicara. Pikirkan baik-baik. Apa kamu mau bikin aku marah? Bu, hari ini kami merepotkanmu. Aku akan bawa keluargaku. Aku tidak mau pergi. Yo Qiang, kalau kamu tidak pergi, tunggu saja sampai diusir oleh pengawal. Di sini, kamu juga tidak akan mendapatkan sepeser pun. Suamiku, mari kita pergi. Lepaskan. Sang Yu, anakku. Sang Yu, aku minta maaf padamu atas nama ibuku. Guyan Chen, aku akan pindah dulu. Ibumu sama sekali tidak bisa menerimaku. Aku juga tidak tahu bagaimana harus bergaul dengannya. Sikapnya yang begitu mendesak benar-benar membuatku merasa malu. Ibuku punya masalah jantung. Aku sebagai anaknya. Tapi aku tidak akan membiarkan dia menindasmu. Aku akan memanggil nenek kembali. Nenek sudah tua. Jangan biarkan dia terus berlari ke sana kemari. Urusan kita sendiri. Kita selesaikan sendiri. Jika kamu benar-benar ingin pindah, jangan kembali ke rumah kakak, ya. Lupakan saja. Masalah antara aku dan ibumu harus diselesaikan. Maksudmu, tidak jadi pindah ya? Aku sangat marah. Tidak disangka, Ah Chen ternyata akan memilih wanita itu. Berlawanan dengan saya. Bahkan membuat ibu mertua saya memarahi saya. Bibi Gu, Anda tidak perlu demi wanita itu. Seperti ini. Saya pikir lebih baik begini. Maksud Anda adalah, saya menyiapkan sebuah pesta. Mengundang para tokoh terkenal. Untuk mengumumkan status nyonya baru dari Sang Yu. Bukan untuk mengumumkan status baru Sang Yu. Melainkan membuatnya menyadari bahwa dirinya tidak termasuk dalam lingkaran kita. Membuatnya sadar diri dan mundur dengan sukarela. Xiao Tao, pesta akan dimulai dalam setengah jam lagi. Bagaimana cara memadukan aksesoris dan pakaian ini? Bagaimana dengan penata busana dan penata gaya? Penata rias dan penata gaya nyonya muda? Pasti tidak akan sempat datang. Tentu saja tidak akan sempat. Lupakan, biar aku saja yang melakukannya. Jia, sebenarnya wanita mana yang menggoda Tuan Shun? Sudah membuang sia-sia masa mudamu belasan tahun. Jangan bilang begitu. Aku dan Yan Chen sudah lama putus. Dia punya hak untuk menikahi orang lain. Aku juga punya kebebasan untuk menikah lagi. Hanya saja, siapapun yang dia nikahi, aku akan selalu memberkatinya. Jia, kamu itu terlalu baik hati. Makanya dia direbut oleh wanita cantik itu. Gu Zongting. Tumbuh dengan penampilan jelek seperti itu. Terakhir kali di acara itu, dia bahkan mengenakan pakaian seharga 20 yuan. Sungguh memalukan. Tidak tahu juga apa yang dilihat Gu Zong padanya. Kenapa gadis cantik ini belum muncul? Apakah karena dia terlalu jelek? Jadi malu untuk keluar menemui kita. Gadis idaman Tuan Gu juga sudah datang. Bagaimana bisa seperti ini? Apa yang terjadi?
Bagaimana bisa seperti ini? Sang Yu. Yan Chen, kenapa kamu datang? Istriku. Tentu saja harus menjadi yang tercantik di sini. 夫人， Inilah istri Tuan Gu, memang cantik. Tuan Gu dan Nyonya Gu benar-benar pasangan yang serasi. Ya ampun, hanya wajah seperti ini yang pantas merebut perasaan orang lain. Bahkan Nona Song pun kalah. Kamu bicara apa? Hati-hati kalau didengar oleh Tuan Gu. Dia akan merobek mulutmu. Dulu jelas-jelas Nona Song demi masa depan meninggalkan Tuan Gu dan pergi ke luar negeri. Sekarang dia kembali setelah belajar. Masih ingin Tuan Gu menunggunya sebagai cadangan. Mana ada hal semudah itu? Ada hal seperti ini. Kalau begitu, Nyonya Gu ini pasti seorang wanita yang sangat baik. Bisa melewati suka duka bersama Tuan Gu. Tidak heran Tuan Gu ingin menikahinya. Sang Yu. Aku akan membuatmu membayar harganya. Sang Yu. Aku akan membuatmu membayar harganya. Jia Jia. Apa yang terjadi pada Jia Jia? Siapa yang membuat putri besar kita marah lagi? Ahao. 你可不可以帮我一个忙呀？ Kita bertiga tumbuh bersama sejak kecil. Kamu juga tahu perasaanku pada Azen. Meskipun sekarang dia sudah menikah. 可是我还是想找他好好聊一聊。 Tapi aku takut Sang Yu salah paham. Bisakah kamu membantu mengalihkan perhatian Sang Yu? Kamu ingin aku melakukan apa? Masukkan ini ke dalam minuman Sang Yu. 相遇的酒里， Tunggu sampai dia pingsan, lalu bawa dia kembali ke kamarnya. Jia Jia, kamu gila. Ini rumah keluargaku. Aku hanya ingin Sang Yu beristirahat lebih awal. 而已。 Jadi saat aku menemui Ah Chen, 的时候， dia tidak akan marah. Tenang saja, ini di rumah keluargaku, dia tidak akan. Kamu yakin? Aduh, Ahau. 哦， Tolong bantu aku sekali lagi. 后一次吗？ Kalau kali ini kamu tidak membantuku. Dan aku tidak menjelaskan pada Ah Chen. Aku akan hidup sendiri sampai tua. 孤独终老。 Sepanjang hidup ini tidak akan menikah. Aku akan membantumu sekali lagi. Tapi aku sarankan sebaiknya jangan bertindak gegabah. Sang Yu. Akan menyenangkan jika kamu membuat masalah di keluargaku. Itu baru seru. Hei, bantu aku cari beberapa orang. Sampai jumpa lain kali. Kamu adalah. Namaku Qin Hao. Aku teman kecilnya Ah Chen. Senang bertemu dengan kakak ipar, mohon bimbingannya. Aku pernah dengar dari Yan Chen bahwa kamu sesuai dengan namamu. Orangnya tampan dan namanya juga indah. Terima kasih atas pujiannya, kakak ipar. Pandangan Ah Chen memang bagus. Kakak ipar, lelah nggak setelah mengurus ini? Aku sudah nggak punya tenaga lagi. Pusing juga, aku naik ke atas untuk istirahat. Kakak ipar, aku antar kamu. Nggak perlu, aku balik ke kamar saja, nggak nyaman. Guyan Chen. Haha. Gadis manis, aku datang. Tenang saja. Kakak jamin malam ini akan baik-baik saja. Hehe. Kenapa kamu masih di sini? Ini rumahku. Kenapa aku di sini, menurutmu? Jia Jia belum mencarimu. Dia mencariku untuk apa? Sang Yu. Sang Yu, buka pintunya. Tenang, Ah Chen. Mari kita dobrak pintunya bersama-sama. Jangan mendekat. 再过来， Aku akan lompat dari sini.
Lompatlah, lompat saja sekalian. Pokoknya Nona Song menyuruhku datang untuk menyelesaikan ini. Dia sangat berharap kamu mati. Bagaimanapun juga, kamu akan mati. Jadi lebih baik aku menikmatinya dulu. Ayo cepatlah. Ah. Sang Yu. Keluarga pasien harap berhenti. Achen. Maaf, aku tidak tahu Jia-Jia dia. Sebaiknya kamu berdoa Sanyu tidak apa-apa. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan Jia-Jia. Maaf. Aku akan bekerja keras. Guyan Chen. Kamu adalah orang yang dikirim oleh surga untuk menyelamatkanku. Sang Yu. Kamu harus baik-baik saja. Dokter. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Kami berusaha sebaik mungkin untuk memastikan nyawa ibu dan janin. Nanti pindah ke ruang perawatan biasa. Terima kasih, dokter. Tunggu. Janin. Maksudmu dia hamil? Istrimu hamil. Kamu tidak tahu? Kamu ini suami macam apa? Sang Yu, kamu sudah sadar? Iya. Air. Bagaimana? Sudah sedikit lebih baik. Maaf, sayang. Kali ini aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Aku tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi lagi. Tenang saja. Siapapun yang ingin menyakitimu, tidak akan kubiarkan. Lompatlah, lompat ke bawah saja. Lagi pula, Nona Song menyuruhku untuk menyelesaikan. Dia berharap kamu mati. Oh ya, sayang. Aku punya kabar baik lagi untukmu. Dokter bilang kamu hamil. Sudah sebulan. Benarkah? Benar, kita punya anak sekarang. Kamu akan menjadi seorang ibu. Xiao Yu. Wanita ini hamil. Hal yang paling penting adalah nutrisi. Ini sup ayam yang aku buat di rumah. Enak kan? Terima kasih, Kak. Oh iya. Bagaimana kondisi tubuh Kian? Baru saja selesai operasi. Setelah istirahat beberapa waktu, sudah jauh lebih baik. Minggu lalu sudah kembali ke sekolah. Saya terima telepon dulu. Apakah Anda keluarga pasien Yo Kian? Ini dari rumah sakit Jiang Cheng. Anakmu sekarang di bagian bedah tidak ada yang menemani. Cepat datanglah. Apa? Siksi masuk rumah sakit. Ah baik. Aku akan segera ke sana. Kak, apa yang terjadi dengan Siksi? Yo Kiang si bajingan itu. Dia memukul Sisi hingga masuk rumah sakit. Maaf ya, Xiao Yu. Aku pergi duluan. Baik, kamu pulang dulu. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Kak. Wanita sialan. Sudah ketemu Sang Yu tapi tidak bilang padaku. Dia masih berhutang 10 juta uang mahar kepada saya. Yo Kiang, bagaimana kamu masih berani datang? Apa kamu tidak takut saya akan membuat keluargaku? Kenapa saya tidak berani datang? Paling-paling kita sama-sama hancur. Selama 10 juta uang mahar itu belum dibayar. Saya tidak akan membiarkan kamu dan kakakmu lolos. Yo Kiang, saya tidak berhutang uang padamu. Kalau kamu tidak pergi, aku akan memanggil orang. Kamu tidak mau memberikan? Ya. Baik, aku akan pergi ke rumahku setiap hari. Kamu tunggu saja sampai ibu mertua jahatmu mengusirmu. Yo Kiang, tidak peduli seberapa besar kamu menginginkan uang. Kian adalah anak kandungmu. Anak kandung apaan?
Kalian berdua sama saja hanya merugikan. Jadi, mau bayar atau tidak? Kalau tidak bayar, aku pukul kalian. Lalu pulang untuk membereskan yang memberi rugi. Pergi. Ah. Xiao Yu. Xiao Yu, kamu tidak apa-apa? Ah. Kak, perutku sakit sekali. Cepat panggil dokter. Dokter, dokter. Nona Sang, kondisi tubuh Anda memang tidak baik. Bisa hamil anak ini saja sudah sangat beruntung. Nanti Anda harus lebih hati-hati. Kalau nanti terjadi hal seperti ini lagi, anaknya mungkin tidak bisa diselamatkan. Terima kasih, dokter. Kali ini adalah kelalaian kami. Lain kali kami akan lebih berhati-hati. Baik, Anda beristirahatlah dengan baik, ya. Aku sudah menugaskan pengawal untuk berjaga 24 jam. Jangan khawatir. Yok yang tidak akan datang lagi. Kak, kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk bercerai dengan Yo Qiang. Meskipun bukan untuk dirimu sendiri. Pikirkanlah Sixi. Dia bahkan memukul Sixi sekarang. Dia sudah tidak punya hati nurani lagi. Xiao Yu, maafkan aku. Ini semua salah kakak. Kak, sebenarnya apa yang masih kamu raguin? Kakak, meskipun aku tidak seharusnya ikut campur urusan keluargamu. Tapi, Yo Qiang sudah lebih dari sekali menyakitiku. Aku harap kamu bisa pikirkan baik-baik. Aku juga ingin bercerai. Tapi aku takut tidak bisa mendapatkan hak asuh Sisi. Kakak, asalkan kamu ingin bercerai. Keluarga Gu memiliki sumber daya pengacara terbaik. Pasti bisa membantumu mendapatkan hak asuh. Benarkah? Aku berani jamin. Pengacarahan. Siapkan dokumen untuk gugatan cerai. Hei, Jia. Menurutmu, apakah Sang Yu benar-benar ada sesuatu? Ini benar-benar di luar dugaan. Bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi di rumah? Kelihatannya keamanan rumah keluarga Gu benar-benar. Bibi, tenangkan diri dulu. Bibi, jangan menyalahkan diri sendiri lagi. Coba pikirkan baik-baik. Kalau bukan karena kebiasaan buruk Sang Yu, bagaimana mungkin Su itu bisa mengincarnya? Lagi pula, bagaimanapun juga, dia tidak seharusnya melompat dari gedung di pesta itu. Kamu membuat orang luar berpikir buruk tentang keluarga Gu. Kamu ada benarnya juga. Siapa yang tahu setelah menikah dengan putraku? Sang Yu bergaul dengan pria-pria liar di luar sana. Menurutku, kali ini pasti karena lelaki liar dari luar. Aku hamil, ternyata memang begitu. Jadi, Bibi, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Lihatlah, ini adalah hadiah yang kubawakan dari Prancis untuk Anda. Coba lihat. Baik. Wangi sekali hahaha. Achen, kamu sudah pulang. Kenapa kamu tidak mati saja di rumah sakit? Masih punya muka untuk pulang. Bu, aku tidak tahu apa yang aku lakukan salah lagi. Tapi sekarang aku merasa tidak enak badan. Bolehkah aku naik ke atas untuk istirahat? Di depan begitu banyak orang. Kamu berani bunuh diri dengan melompat di pesta. Bukan hanya merusak pesta, tapi juga membuat begitu banyak tamu melihat kita. Gu, apa kamu bodoh? Bu, cukup. Bisakah Anda bicara lebih sedikit? Sang Yu hamil. Cukup, Bu, bisa tidak Ibu bicara lebih sedikit? Sang Yu sedang hamil, dia perlu istirahat. Sang Yu sedang hamil. Itu anakmu? Iya. Kalau tidak ada urusan lain, kami akan pergi. Silakan lakukan sesukamu. Sang Yu, bagaimana kamu berani mengandung anaknya Achen? Achen, kamu mencariku? Aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Tidak masalah, asalkan kamu mau menerima lagi. Kita masih bisa seperti dulu. Hal tentang Sang Yu, kamu yang menyuruh orang melakukannya, kan? Tidak, bukan aku. Achen, jangan dengarkan orang-orang di luar. Mereka hanya ingin memecah belah hubungan kita. Mereka sedang memfitnah saya. Qin Hao sudah memberitahuku seluruh ceritanya. Orang yang itu juga sudah mengaku. Kamu adalah orang yang mempekerjakannya. Bagaimana? Ini masih belum cukup membuktikan kejahatanmu?
Atau perlu saya panggil mereka ke sini? Menghadapimu secara langsung. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Ah Chen, aku salah, aku tahu aku salah. Ah Chen, aku melakukan semua ini karena aku terlalu. Aku iri pada Sangyu. Kenapa dia bisa begitu mudah? Jadi aku ingin mencari seseorang untuk menodainya. Kalau dia ternoda, kau pasti tidak akan mencintainya lagi. Jadi, saat kamu melakukan semua ini, pernahkah? Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Sangyu, apa yang akan aku lakukan padamu dan keluarga Song? Tapi Sangyu tidak mengalami apa-apa, kan? Ah Chen, demi kita yang sudah bersama selama bertahun-tahun. Tolong maafkan aku, ya. Kalau begitu, kembalilah ke keluarga Songmu. Aku tidak mau melihatmu lagi. Tidak. Kamu juga tahu aku tidak mau. Di keluarga Song, aku hanya dijadikan alat pernikahan. Jika kamu tidak menginginkanku, aku akan dinikahkan dengan Tuan Sao dari keluarga Sang. Dia sudah berumur 50 tahun, bercerai, dan membawa anak. Aku tidak ingin langsung menjadi ibu sambung setelah menikah. Ah Chen, apa hubungannya dengan aku? Ah Chen. Seka air matamu. Apakah kamu datang untuk menertawakanku? Jia, jika kamu tidak ingin menikah dengan Tuan Sao, saya dan Guyan Chen bisa membantumu. Kamu bisa pergi ke luar negeri mengejar apa yang kamu inginkan. Kamu sangat hebat. Kamu bisa hidup sendiri dengan sangat baik. Kehidupan yang cemerlang, kamu tahu bertahun-tahun ini. Seperti apa kehidupan saya di luar negeri. Setiap kali memikirkannya, saya diam-diam bersumpah. Kali ini pulang, saya pasti akan merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya. Aku tidak ingin pergi ke luar negeri lagi. Tapi, tidak ada yang seharusnya menjadi milik kita sejak awal. Kamu tidak pernah berpikir, kalau kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, apa kamu punya rencana cadangan untuk dirimu sendiri? Sangyu, kumohon padamu. Bisakah kamu menyerahkannya padaku? Dari kecil sampai besar, hanya dia yang peduli padaku. Aku tak pernah tahu apa itu kebahagiaan. Sangyu, aku mohon padamu. Bagikan sedikit cintanya padaku, kumohon. Kau sudah memiliki begitu banyak. Kau dengan mudahnya memiliki begitu banyak. Sangyu, kumohon bagikan sedikit padaku. Aku mohon padamu. Maaf, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Guyan Chen itu adalah manusia. Dia bukan seseorang yang bisa diperlakukan sembarangan. Dia punya kehendak dan keinginannya sendiri. Jika hari ini dia memilihmu, aku juga akan mundur dengan senang hati. Lalu memberkati kalian. Sangyu, kumohon padamu. Ah. Jia. Ah. Jia. Sangyu, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Sangyu, meskipun kamu tidak mau memberikan Ah Chen, tidak perlu begitu kejam ingin aku. Bukan aku. Jia, kamu tidak apa-apa? Ayo, duduklah. Sangyu, kamu wanita jahat. Jangan pikir karena kamu hamil anakku, kamu bisa aman-aman saja. Berani sekali kamu melukai orang di keluargaku. Kamu percaya tidak kalau aku bisa membuatmu masuk penjara? Bu. Sangyu sudah bilang dia tidak melakukannya. Tolong pastikan kebenarannya dulu, bisa tidak? Aku pikir kamu sudah dipengaruhi oleh wanita ini. Apa bagusnya wanita ini sebenarnya? Sampai-sampai kamu mengabaikan Jia. Gadis yang begitu luar biasa ini kamu tidak mau. Tapi malah demi wanita ini. Berkali-kali menyakiti dia. Siapa yang menyakiti siapa belum tahu. Sayang, kita pergi. Kamu sampah, tidak bisa mengurus Guyan Chen. Bahkan sampai melukai kakimu sendiri. Sekarang puas? Keluarga Sao mengirimkan perjanjian pembatalan pernikahan. Kau sendiri yang urus, terserah kamu. Ayah, semuanya sudah terjadi seperti ini. Kita hanya bisa mencoba memperbaikinya semaksimal mungkin. Kedengarannya mudah. Coba katakan apa rencanamu. Karena kakiku dilukai oleh General Manager Gu dari Huan Yu Group. Lalu, mengapa dia tidak bertanggung jawab? Nona Song, apakah kaki Anda cacat? Karena Nyonya Gu. Apakah karena Anda dan Tuan Gu adalah teman masa kecil? Sejak kecil kalian sudah dekat. Apakah itu yang membuat Nyonya Gu cemburu pada Anda? Aku tidak menyalahkan Sangyu. Aku percaya dia hanya karena sesaat iri. Matanya tertutup oleh kecemburuan sehingga melakukan kesalahan. Manusia itu, asalkan tahu kesalahan dan mau berubah, masih bisa diterima. Nona Song, Anda benar-benar terlalu baik hati. Iya, terlalu baik hati.
Tuan Gu, keluarga Song menyebarkan kabar. Mereka bilang jika Anda tidak bertanggung jawab kepada Nona Song, mereka akan bekerja sama dengan berbagai pihak di Jiangcheng untuk menghentikan kerjasama dengan Huanyu. Kami mungkin tidak sanggup menanggung kerugian ini. 你先去忙吧。 Awasi keluarga Song. Jika ada perubahan segera beritahu saya. 是。夫人， Kenapa kamu ada waktu untuk datang hari ini? Tadi aku dengar percakapanmu dengan sekretaris Yang. 我都听到了。 Kapan kamu belajar menguping? 听强讲了。 Guyan Chen, bagaimana kalau kita sudahi saja? Guyan Chen, bagaimana kalau kita sudahi saja? Aku tidak ingin menyeret keluarga Gu dan grup Huanyu. Sejak awal kita memang tidak setara. 部队的关系， Song Jiajia juga lebih cocok untukmu. 时候 Tidak mungkin, aku sudah lama tidak menyukainya. Sekarang aku sudah punya segalanya. 为什么连自己的女人都留不住？我绝对不会让这种事情发生的。 Tapi sekarang juga tidak ada cara lain. Aku tidak ingin membebanimu. Tenang saja. Aku punya cara untuk menghadapi mereka. Cara apa? Boleh saya tanya, Nona Gu, apakah Anda benar-benar cemburu pada Nona Song karena itu sehingga Anda mendorongnya dari tangga dengan niat untuk membunuhnya? 相信我现在说什么都是口说无凭。那就让我们先来看一段视频，相信大家会比我更了解事情的真相。 Sang Yu, aku mohon padamu. Beri aku sedikit dari cintanya. Kamu sudah punya begitu banyak. Kamu dengan mudahnya mendapat begitu banyak. Sang Yu, kumohon, beri aku sedikit saja. Aku mohon padamu. Maaf, aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Guyan Chen adalah seorang manusia. Dia bukan seseorang yang bisa seenaknya disuruh datang. Dia punya keinginan dan kemauan sendiri. Jika hari ini dia memilihmu, aku juga akan mundur dengan senang hati. Lalu memberkati kalian. Sang Yu, aku mohon padamu. Jia. Tujuh dia ampun, seorang putri besar keluarga Song bisa melakukan hal sehina ini. Jika video ini benar, Nona Song ini benar-benar tak tahu malu. Tak tahu malu saja sudah cukup, tapi juga jahat. Sampai bilang pada istri sah orang lain. Menyuruh orang menyerahkan suaminya. Kalau orang tidak setuju, dia memaksa untuk menikah. Orang macam apa ini? Keluarga Song punya anak perempuan seperti ini, benar-benar sial. Video itu rekayasa. Mereka memfitnahku. Song Jiajia, sampai sekarang kamu masih saja berbohong. Chen, dia tidak seperti itu, percayalah padaku. Semua ini karena Sang Yu, dialah yang jahat. Dia yang mendorongku jatuh dari tangga. Dia yang ingin tetap berada di sisimu. Makanya dia membuat video ini untuk memfitnahku. Baiklah, aku akan membuatmu melihat siapa sebenarnya. 是谁在害谁？ Masukkan ini ke dalam minuman Sang Yu. Tunggu sampai dia pingsan. Kemudian bawa dia kembali ke kamarnya. Pukul 00.4.93 aduh, ahau. Pukul 00.5.26 aduh, ahau. Pukul 00.6.16 tolong bantu aku sekali lagi. Kalau kamu tidak membantuku kali ini. Pukul 00.10.10 jika aku tidak menjelaskan pada Chen. Aku akan seumur hidup sendirian. Tidak akan menikah selamanya. Sang Yu berharap sesuatu terjadi pada keluargamu. Hei, bantu saya cari beberapa orang. Bukan, semuanya bukan. Dengan hormat saya umumkan. Orang ini adalah pasangan resmi saya, Guyan Chen. Selain itu, dia juga satu-satunya nyonya besar dari Huanu Group. Nyonya Gu, boleh tanya bagaimana Anda dan Tuan Gu juga menikah demi bisnis? Apakah Anda menikahi Tuan Gu hanya untuk mendapatkan Huanyu Group? Tuan Gu. Maaf, Tuan Gu. Boleh bicara sedikit lagi? Guyan Chen. Aku sudah mengatur penerbanganmu besok. 我的行程。 Aku tak ingin melihatmu lagi. Guyan Chen. Sayang, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana?
Rahasia dulu. Buka matamu. Sang Yu. Tidak ada menang atau kalah. Mungkin itulah alasan dia memilihmu. Langkah demi langkah perlahan berjalan mendekat. Namun ketika kamu sampai di usiaku,姐姐，我们走吧。我在美国给他安排了最好的骨科医生。Gu Yanchen, apakah kamu pernah mencintainya? 我现在只爱你。走吧，我们回家吧。这位才是我顾言岑明媒正娶的顾太太。除此之外，她还是我环宇集团唯一的法定继承。舒服箱在干嘛？你要去哪儿？臭婆娘，干什么？是不是又要去顾家找小鱼？是又怎么样？只要他一天不跟老子一千万彩礼。 Aku tidak akan pernah membiarkannya pergi, bahkan sehari pun. Kamu tidak takut diusir dari keluarga Gu lagi? Aku tidak akan pernah menyerah seumur hidupku. Tempat ini juga memudahkan untuk menjemput dan mengantar Sixi ke sekolah. Dengan begini, Youqian tidak akan bisa menemukan kalian. Dan kamu juga belum punya pekerjaan yang stabil. Anggap saja kamu menemani aku menunggu kelahiran di sini.
拍个。姐， Kak, menurutmu yang mana lebih bagus? 这个吧，这个可爱一点。我也觉得。啊，这个好，这个有2个颜色，要蓝色还是要粉色好？当然是2个都要啦。 Kakak sebagai yang sudah berpengalaman memberitahumu. 用一阵子就要换新的。 Baiklah, kita ambil dua-duanya. 不得了，走，赶紧。小鱼，小鱼，你羊水破了。儿子，小鱼都进去这么久了，会有什么事吗？没事的，再等。啊，生了，终于生了。医生，恭喜顾总，是一对龙凤胎，母子平安。是个龙凤胎呀，儿子是个龙凤胎呀。医生，谢谢啊，谢谢。长乐，别乱跑了，你会把衣服弄脏了，拍照可不好看了。妈妈，爸爸和妹妹呢？在这儿呢。爸爸，姑姑调皮，你打他屁屁。你真是个小机灵鬼。好啦，我们一起来拍张照吧。